Oke, welcome back guys. Hari ini kita bakal ngomongin tentang Poco X3 NFC. Gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 3 mingguan, dan menurut gue HP ini bener-bener naikin standar persaingan buat HP di kelas 3 jutaan. Di video kali ini gue bakal lebih banyak nge-refer HP ini dan ngebandingin sama Redmi Note 9 Pro, karena menurut gue dalam banyak hal, HP ini tuh sebenarnya berasa kayak kelanjutan dari Redmi Note 9 Pro. HP ini punya dua pilihan spesifikasi, yaitu 664GB dengan harga 3,1 juta dan 8128 dengan harga 3,5 juta. Warnanya ada cobalt blue dan shadow grey. Langsung aja kita mulai hal yang paling biasa-biasa aja menurut gue dari HP ini, yaitu desainnya. Seperti kalian bisa lihat, HP ini udah gue pakein skin karena desain belakangnya yang ada tulisan Poco gede gitu nggak gitu masuk sama selera gue. Jadi awal-awal langsung gue pesen skin dari Exacode, ini warna emerald green, dan gue langsung pasang aja biar HP gue kelihatan lebih sleek dan simple. Kalau kalian penasaran pengen nyobain nge-skin HP kalian langsung bisa aja check out koleksi stikernya di Instagramnya Exacode. Secara form factor, HP ini tuh bener-bener sama persis sama Redmi Note 9 Pro. Bahkan, gue bisa masukin HP ini ke casingnya Redmi Note 9 Pro, dan cuma cutout kamera dan layout buttonnya yang nggak ngepas. Dilihat dari depan juga benar-benar mirip karena sama-sama pakai ukuran layar yang sama, dengan punch hole di tengah dan speaker grillnya pun juga sama persis. Yang beda adalah punch hole-nya yang sedikit lebih kecil di 3,5 mili dibanding di Redmi Note 9 Pro yang 4 mili. Satu lagi yang beda dari Poco X3 NFC ini adalah dual SIM slotnya yang hybrid, bukan triple slot kayak di Redmi Note 9 Pro. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai micro SD, kalian cuma bisa pakai satu SIM card. Dan yang nggak kalah penting, Poco X3 NFC ini udah dapat sertifikasi IP53 Dust and Splash Resistant. Fitur yang paling stand out di HP ini adalah layarnya yang udah support refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Ini pertama kalinya gue pakai HP dengan refresh rate 120Hz sebagai daily driver, dan menurut gue perbedaannya tuh langsung berasa banget, khususnya kalau lagi navigasi di UI ataupun scrolling di social media. Selama testing, gue selalu nyobain bolak-balik antara 60Hz dan 120Hz, dan lucunya buat gue, kalau lagi pakai 60Hz, gue nggak gitu ngerasa layarnya itu ada kurang suatu apapun dan jadi inget ada fitur 120Hz. Tapi kalau misalnya gue lagi nyalain 120Hz, gue tuh langsung bener-bener berasa ini tuh beda banget, dan kayak nggak pengen balik gitu ke 60Hz. Touch sampling rate 240Hz di layar ini tuh harusnya bikin layar ini jadi lebih responsif terhadap sentuhan, yang bisa jadi nilai plus buat gamer. Tapi selama pengetesan gue nggak gitu notice adanya perbedaan bahwa layar ini lebih responsif, dan hal ini tuh kayaknya disebabin sama hal yang mau gue ngomongin berikutnya, yaitu prosesor. Yes, HP ini udah pakai prosesor Snapdragon 732G yang sebenarnya secara arsitektur dan isian dalamnya itu sama persis sama 730G, cuma dengan CPU dan GPU clock speed yang di set lebih tinggi. Dalam pemakaian sehari-hari, HP ini tuh enak-enak aja, karena even Snapdragon 720G atau 730G yang lebih lambat dari HP ini, menurut gue pun masih tetap berasa snappy di HP-HP yang gue tes sebelumnya. Tapi begitu di gaming, khususnya di COD Mobile, karena gue mainnya COD Mobile, gue tuh bener-bener notice bahwa HP ini frame rate-nya nggak semulus di Redmi Note 9 Pro atau Oppo Reno 4 yang pakai Snapdragon 720G. Kayaknya tuh hal ini disebabkan karena HP ini adalah HP satu-satunya atau HP pertama yang pakai Snapdragon 732G. Jadi developer game tuh belum mengoptimize game-game mereka untuk bisa running secara lancar di HP ini. Kalau misalnya kalian ada yang punya Poco X3 NFC ini dan ngalamin hal yang serupa sama gue, boleh dong share di kolom komentar. Oh iya, terus HP ini tuh juga udah pakai sistem Liquid Cool 1.0 yang dari pengetesan gue sebenarnya angetnya sama-sama aja sama HP-HP yang nggak pakai sistem liquid cooling pasif. Nggak panas memang, tapi nggak jadi jauh lebih dingin dibanding HP-HP yang nggak pakai sistem liquid cooling kayak gitu. Lanjut, hal impresif berikutnya yang menurut gue ada di HP ini adalah audionya yang udah dual stereo. Jadi suaranya bakal keluar di speaker di bagian bawah dan juga di bagian earpiece di atas. Setup speaker kayak gini tuh sebenarnya enak banget karena kadang-kadang kalau misalnya yang bagian bawah ketutupan sama tangan kita, suaranya jadi nggak bener-bener langsung ketutupan banget karena masih ada suara yang keluar dari earpiece di bagian atas. Terus selain itu, suaranya juga bakalan berasa lebih balance karena datang dari dua sisi, kiri dan kanan. Kualitas audio dari HP ini menurut gua bagus banget buat harganya guys. Karena suaranya nggak kopong, depth-nya lumayan, dan maksimum loudness-nya itu bener-bener kenceng banget dengan distortion yang minimal. Terus yang lucu, bodi belakangnya ini selalu berasa getaran suaranya guys, walaupun di volume yang paling kecil sekalipun. Gue nggak tahu apakah dibikin kayak gini tuh sengaja biar berasa immersive, atau sebenarnya design flaw. Tapi kalau buat gue personally tuh secara nggak sadar bikin ngerasa cukup imersif guys, karena
Sekarang tangan kita tuh juga jadi bisa berasain getaran dari suaranya. HP ini punya quad kamera setup dengan komposisi main lens, ultra wide, makro, dan depth sensor kayak di Redmi Note 9 Pro. Dan kali ini udah pakai sensor IMX682 guys, yang juga dipakai di Realme 7, Realme 7 Pro, dan juga Galaxy M51. Setelah gua tes side by side sama Redmi Note 9 Pro, gua hampir nggak nemuin ada perbedaan di profil warna. Dua-duanya tuh masih tergolong mirip dengan di Redmi Note 9 Pro yang cenderung punya warna hijau yang sedikit lebih nonjol. Jadi kalau misalnya kalian lihat di foto rumput, itu bakal kelihatan lebih terang dan kekuningan, sedangkan warna merah juga jadi agak kelihatan kurang merah. Kamera depan HP ini udah 20 megapiksel dibanding di Redmi Note 9 Pro yang 16 megapiksel. Di Poco X3 NFC, skin tone-nya bakal kelihatan lebih ke arah terang dan gak sekuning di Redmi Note 9 Pro. Udah gitu, kalau misalnya kalian notice, viewing angle-nya sedikit banget lebih luas dari di Redmi Note 9 Pro. Dari segi baterai, HP ini punya 5160 mAh, di Redmi Note 9 Pro 5020 mAh, dan secara ketahanan baterai menurut gua nggak gitu ada perbedaan yang signifikan. Screen on time, pemakaian gua sehari-hari itu bisa sampai 8 jam, dan HP ini tuh bisa nge-charge 0 ke 80 dalam 1 jam 15 menit dan 0 ke 100 dalam 1 jam 50-an menit. Oke, kalau misalnya dari tadi yang gue omongin adalah hal positif dari Poco X3 NFC, kali ini gue mau ngomongin kekurangan yang agak bikin gue kecewa dari HP ini, yaitu dari sisi OS-nya. HP ini tuh keluar dengan MIUI 12 berbasis Android 10 yang dipakai juga di HP-HP keluaran terbaru Xiaomi yang lainnya. Tapi setelah gue ngetes, HP ini tuh rasanya kayak nggak bener-bener full mengimplementasikan semua experience baru yang ada di MIUI 12. Contohnya aja animasi-animasi baru di MIUI 12 kayak unlock screen, buka recent apps, uninstall aplikasi. Itu tuh nggak ada di Poco X3 NFC ini. Poco X3 NFC ini juga pakai Poco Launcher yang tampilannya agak sedikit beda dari Mi Launcher yang dipakai sama HP-HP Xiaomi pada umumnya. Gue sebenarnya nggak ada masalah sama tampilannya, tapi nggak tahu kenapa Google App yang ada di HP ini, itu walaupun app-nya udah diupdate, icon pack-nya masih tetap pakai logo-logo yang lama. Padahal logo-logo dari aplikasi Google ini tuh sebenarnya udah ganti tampilan. Terus yang menurut gue paling penting sebenarnya adalah adanya bottom bar di bagian bawah ini, yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya punya pengaruh yang cukup gede ke UI experience. Yang pertama, dengan adanya bottom bar ini, bikin gesture navigation tuh lebih nggak gampang keliru. Karena swipe up dari garis bakal nampilin recent apps, terus kalau swipe up di area atasnya bakalan buka app drawer. Di Poco X3 NFC yang UI-nya nggak ada bottom bar ini, gue tuh cukup sering salah swipe karena nggak ada pemisah jelas antara swipe app tray dan swipe up untuk recent apps. Jadi kalau mau swipe recent apps, itu harus lebih disengajain dari bawah banget supaya lebih pasti nggak keliru. Udah gitu, elemen bottom bar ini juga bagusnya ngedorong sedikit bottom tabs di aplikasi-aplikasi yang bikin tampilannya jadi lebih rapi dan mengurangi resiko salah touch. Kalian juga bisa lihat dengan adanya bottom bar ini, tampilan keyboard juga jadi nggak kepotong karena kedorong sedikit ke atas. Semua hal yang udah gue sebutin barusan itu emang minor, dan gue yakin nggak bakal jadi deal breaker buat orang tetap milih Poco X3 NFC ini. Tapi gue pengen tetap mention karena buat gue, hal-hal kecil di UI kayak gini tuh bener-bener berpengaruh ke sebagian besar overall experience. Dimana di Poco X3 NFC ini rasanya jadi kayak kurang polished. Semoga aja masukan-masukan yang tadi udah gue sebutin itu bisa di-fix di software update berikutnya ya. Oke, gue mau tutup dengan sedikit pemikiran buat kalian yang lagi nyari HP dengan budget 3-4 juta. Kalau misalnya kalian ngutamain performance atau chipset, kalian mungkin bakal ngelirik di MediaTek ada Infinix Zero 8, Realme 7, terus ada Realme Narzo 20 Pro, dan untuk di Snapdragon ada Redmi Note 9 Pro. Dan kalau misalnya ngelihat tagline dari Poco X3 NFC ini, yaitu The Real Mid-Range Killer, gue ngerasa statement itu tuh bener-bener banget dan bukan cuma marketing gimmick. Karena HP ini tuh bener-bener punya overall spec yang terbaik di kelas harganya. Layarnya punya refresh rate 120Hz yang satu-satunya di kelasnya. Dual stereo audio, lagi-lagi satu-satunya di kelasnya, dan menurut gue juga kualitas yang terbaik di kelas harganya. Kameranya juga mungkin terbaik di kelasnya barengan sama Realme 7. Baterainya salah satu yang tergede, dan walaupun kecepatan ngecharge-nya masih kalah sama Realme Narzo 20 Pro, tapi masih oke banget. Dan juga prosesor Snapdragon 732G yang lagi-lagi satu-satunya di kelasnya. Terus ada sertifikasi IP rating yang jarang loh ada di HP-HP mid-range. Jadi gue setuju banget kalau misalnya HP ini tuh disebut-sebut sebagai the real mid-range killer. Bahkan sampai ngebunuh saudaranya sendiri yaitu Redmi Note 9 Pro. And yes, menurut gue HP ini tuh beneran sebagus itu guys buat harganya.
Yang gak bagus itu mungkin stoknya yang selalu dikit, yang bikin orang jadi malas nunggu dan akhirnya malah jadi ya udah beli HP lain aja. Anyway, segitu dulu aja guys review gue tentang Poco X3 NFC. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, langsung aja di kolom komentar. Please jangan lupa like video ini dan juga subscribe untuk dukung channel ini dan juga biar nggak kelewatan uploadan video gue berikutnya. Anyway, have a great week. I'll see you guys in my next video.